Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah jaringan komputer dosen pengampu Pak Hena Sulaiman ST dengan materi konsep dasar dan cara kerja TCP/IP model. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulfa Arifki, NPM 235520113119 jadi kelas Teknik Informatika reguler pagi 23D. Selanjutnya, pengertian TCP/IP model. TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah sekumpulan protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dan memungkinkan mereka berkomunikasi dalam jaringan komputer, terutama internet. Jadi model TCP/IP itu terdiri dari 4 layer utama yang bekerja untuk mengelola dan mengirim data secara efisien. Di antaranya yaitu ada yang pertama application layer, yang kedua transport layer, ketiga internet layer, dan keempat network access layer. Bedanya TCP/IP model dengan OSI model yaitu yang paling terlihat yaitu jumlah layernya. Nah, OSI layer itu ada 7 layer, sementara TCP/IP ada 4 layer. Jadi si TCP/IP ini itu menyederhanakan konsep dari OSI itu menjadi 4 layer dengan beberapa layer OSI yang digabungkan. Contohnya layer presentation sama session itu digabung menjadi application, dan yang kedua itu data link dan physical digabung menjadi network layer. Oke, selanjutnya penjelasan tentang application layer. Jadi layer ini itu mendefinisikan protokol yang digunakan oleh aplikasi jaringan seperti web browser, email client, atau aplikasi FTP untuk berinteraksi dengan jaringan. Protokol ini di sini tuh mencakup HTTP, FTP, SMTP, POP3 dan lain-lain dan yang lainnya. Contoh prosesnya itu saat pengguna mengakses website, contohnya browser dengan menggunakan HTTP untuk meminta halaman dari server. Data misalnya berupa teks atau gambar diproses melalui layer ini, kemudian dikirim ke layer selanjutnya yaitu layer transport. Nah, analoginya itu seperti pelayan restoran ya. Nah, jadi pelayan restoran itu menerima pesanan dari pelanggan, kita anggap saja user ya. Jadi ketika si pelayan ini itu menerima pesanan si user, kemudian si pelayan itu mengantarkan atau meneruskan pesanan itu ke dapur atau bisa disebut server. Jadi pelayan ini tuh memastikan komunikasi antara pelanggan, user, dan dapur server berjalan dengan lancar. Selanjutnya itu ada transport layer. Jadi si layer ini tuh bertanggung jawab untuk mengatur komunikasi data end-to-end antara dua perangkat. Transport layer memastikan data dikirim secara akurat dan berurutan dengan menggunakan protokol seperti TCP/IP. Contoh prosesnya itu, jadi si TCP itu tuh membagi data menjadi beberapa segmen lalu mengirimkannya. Setiap segmen yang diterima itu tuh pertama-tama dicek dulu untuk memastikan kelengkapannya. Nah, jadi analoginya itu seperti kurir yang mengantarkan paket ke alamat tujuan. TCP itu ibaratnya itu kurir yang memastikan paket itu diterima oleh konsumen. Nah, lanjut kita ke
Lanjut kita ke internet layer. Nah, jadi internet layer ini tuh mengatur pengalamatan dan routing paket data menggunakan IP atau internet protokol. Layer ini tuh menentukan tujuan data berdasarkan alamat IP dan memilih rute yang optimal. Contoh prosesnya itu ketika data dikirim melalui jaringan. Jadi si layar internet itu tuh membungkus data dengan alamat IP tujuan dan memilih rute terbaik untuk mengirimkan ke perangkat penerima. Jadi setiap paket itu diberi alamat tujuan agar router dapat mengarahkannya melalui jaringan. Analoginya itu seperti petugas pengatur lalu lintas ya. Jadi si petugas pengatur lalu lintas itu membantu kendaraan atau datanya itu mengikuti rute yang benar dan efisien menuju tujuan mereka. Petugas ini juga memastikan semua kendaraan berada di jalur yang sesuai. Selanjutnya ada network access layer. Jadi layer ini itu mengelola proses pengiriman data secara fisik dari satu perangkat ke perangkat lainnya, termasuk detail pada media fisik seperti kabel Ethernet atau jaringan kabel seperti Wi-Fi. Nah, layer ini tuh mengatur bagaimana bit data dikirim melalui jaringan lokal. Layer ini juga mengatur bagaimana Kemudian jadi contoh prosesnya itu saat data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain, layar ini tuh memastikan data dapat melewati media fisik, misalnya kabel, telepon optik, dan bisa juga melalui gelombang radio untuk sampai ke perangkat tujuan. Nah, analoginya itu seperti jalan raya yang menjadi jalur fisik agar kendaraan dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Jadi jalan ini juga menyediakan infrastruktur fisik untuk lalu lintas data di jaringan. Selanjutnya, nah, ilustrasi alur kerja TCP/IP. Contoh skenario-nya itu saat pengguna mengetik URL di browser dan melewati keempat layar dari perangkat pengguna hingga ke server itu, dan jawaban dari server itu tuh melewati layar ini kembali ke pengguna. Bisa juga dengan mengirim data. Jadi setiap layer itu menambahkan informasi tertentu ke data sehingga pada akhirnya data sampai di layer yang sesuai di perangkat penerima. Selanjutnya, nah, fungsi setiap layer, kesimpulan. Jadi fungsi setiap layarnya itu yang pertama application, komunikasi antar aplikasi, dan transport pengiriman data yang andal. Ya, kemudian internet, routing, dan pengalamatan. Yang keempat yaitu network akses ke media fisik. Nah, terus manfaat model TCP/IP dibandingkan OSI layer. Yang pertama itu menyederhanakan proses komunikasi jaringan, membuat komunikasi antar perangkat lebih mudah dan seragam. Yang kedua, memungkinkan berbagai sistem dari seluruh dunia untuk terhubung dan berkomunikasi dengan lancar. Selanjutnya, terima kasih bagi yang sudah menyimak atau menonton. Maaf bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.